Jejak cinta kasih relawan Seci di Bumi Priangan, Jawa Barat telah dimulai sejak 16 tahun silam. Berbagai bantuan kemanusiaan disalurkan untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Berikut ini adalah perjalanan cinta kasih Seci Bandung dalam bersumbangsi bagi masyarakat. Tahun 2003 menjadi awal berseminya cinta kasih insan Seci di Bandung. Sebanyak 8.000 ton beras diberikan kepada masyarakat Jawa Barat. Setahun kemudian, 16 Oktober 2004, Seci Bandung resmi menjadi salah satu kantor penghubung Seci di Indonesia. Sejak saat itulah, relawan Seci Bandung giat mengembangkan 4 misi utamanya, yakni misi amal, misi kesehatan, misi pendidikan, dan misi budaya humanis, dengan harapan dapat bermanfaat bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Kami sangat bahagia ada jembatan yang didanai oleh Yayasan Suci. Ingat waktu nyebrang, tapi setelah ada jembatan, kami bisa sekolah lebih layak lagi seperti orang biasa sekolah. Derasnya aliran sungai Cikaengan tidak menyurutkan semangat belajar anak-anak di Desa Simpang. Ketiadaan infrastruktur membuat mereka harus bertaruh nyawa demi bersekolah. Melihat kondisi ini, relawan Seci Bandung bekerja sama dengan Kodam 3 Siliwangi dan pemerintah setempat, membangun sebuah jembatan sepanjang 104 meter dan lebar 1,7 meter yang diberi nama Jembatan Simpai Asih Cikaengan atau Jembatan Cinta Kasih. Adanya jembatan ini berhasil menghubungkan dua desa dan aktivitas masyarakat dapat kembali seperti semula. Bersyukur atas dibangunnya Jembatan Cinta Kasih, salah seorang warga menamai anak bungsunya dengan nama Putri Cinta Kasih. Putri beruntung tidak mengalami nasib seperti kakak-kakaknya yang harus bertaruh nyawa demi bersekolah. Sejak pembangunan jembatan ini, Seci pun semakin memperluas cinta kasihnya dengan membangun total 4 jembatan cinta kasih bagi warga Jawa Barat untuk mempermudah mobilitas dalam menjalankan aktivitas. Selain membangun jembatan, insan Seci juga membangun kembali sekolah yang hancur pasca gempa bumi yang terjadi di Jawa Barat dan sekitarnya pada tahun 2009 silam. Selama proses pembangunan, anak-anak terpaksa belajar dengan sederhana di tenda-tenda dan sekolah darurat. Sebelum ada rumah bambu, ada tenda-tenda darurat. Di sekitar sini, lapangan ini penuh dengan bangunan-bangunan yang terpal, yang panas kalau siang hari panas ya, kalau ada hujan-hujan lumayan. Nah, tapi setelah ada program sebelum dibangun ini ada dari Yayasan Suci untuk mendirikan kelas bambu yang dibangun jauh dari sini karena ini kan hancur tempatnya, pindah ke seberang jalan sana. Itu maka didirikanlah sekitar kurang lebih 15 unit ya untuk sarana belajar anak. Kita ada Yayasan Bunda Suci sendiri untuk menyanggupi membangun sekolah kami kembali dulu. Dan akhirnya kita dipindahin dulu tuh ke sekolah bambu yang ada di seberang sini dulu. Di sana kita belajar, ya walaupun panas terik matahari, bising deket jalan terus, tapi kita masih tetap semangat karena kita harus istilahnya belajar demi menggapai cita-cita demi melanjutkan sekolah. Selama 7 bulan proses pembangunan, Sekolah Unggulan Cinta Kasih Pangalengan yang merupakan gabungan dari SDN 1 dan SDN 3 pun berdiri kokoh. Sekolah ini diresmikan pada tahun 2010 oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Setuju dan alhamdulillah hari ini bisa ditempati. Oleh karena itu dengan tulus saya mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Bunda Suci Indonesia yang telah memberikan bantuan yang ikhlas untuk membangun prasarana pendidikan ini. 7 tahun menyebarkan cinta kasih di kota Bandung, komitmen untuk terus melatih diri juga terus dilakukan oleh para relawan Seci.
Hal ini diwujudkan dalam kegiatan bedah buku, pelatihan relawan, hingga kunjungan kasih. Salah satu relawan yang berkomitmen menjalankan misi Seci adalah Pepeng Kuswati. Ia memutuskan untuk bergabung dalam barisan relawan Seci di Kota Bandung pada tahun 2004. Sejak mengenal Seci, gaya hidup Pepeng yang dulu sangat konsumtif, kini perlahan mulai berubah ke arah yang lebih baik. Bahkan setiap bulannya, ia juga rutin menyalurkan pakaian dan barang layak pakai lainnya untuk disumbangkan melalui Seci. Dalam kegiatan kunjungan kasih pun, Pepeng memanfaatkan kesempatan untuk berbagi kepada penerima bantuan. Karena dengan berbagi, ia merasa hidupnya lebih berarti bagi orang lain. Mereka dalam keadaan keputusasaan mereka itu ditolong orang gitu. Saya melihat air mata bahagia dari pasien-pasien yang udah disembuhkan. Saya juga ikut nangis. Jadi hati saya juga terenyuh. Terima kasih saya masih bisa berbuat kebaikan dalam kehidupan ini, masih diberi kesempatan untuk berbuat baik. Keteguhan hati relawan untuk bersumbangsi bagi masyarakat Bandung terus bergulir. Tahun 2018, Jalinan Jodoh membawa relawan Seci di Desa Cilangari, Jawa Barat. Melihat keadaan masjid yang sudah lapuk dan tak layak digunakan, relawan Seci tergerak untuk membantu merenovasi masjid tersebut. Tahun 2019, relawan Seci Bandung kembali membantu merenovasi rumah warga yang sudah tidak layak huni. Sebanyak 17 rumah berhasil direnovasi dan terbagi dalam 3 tahapan pembangunan. Dan satu orang yang saya tahu, yang namanya Bapak Ecep itu, yang anaknya buta, pernah bicara ke saya telah berdoa 10 tahun untuk bisa dapat rumah ini, Pak. Entah dari mana, pokoknya saya berdoa terus. Rupanya Tuhan mengabulkan doa saya setelah 10 tahun. Jadi mereka sangat senang sekali. Mungkin mujizat, bisa bilang mujizat barangkali. Tak sampai di situ, bantuan bedah rumah juga mengalir bagi warga Pagarsi. Kondisi wilayah yang memprihatinkan, rendahnya tingkat perekonomian, dan tingginya kerawanan sosial di wilayah Pagarsi menjadi alasan relawan Seci melaksanakan program bebenah rumah di wilayah ini. Sebanyak 28 keluarga mendapat bantuan bedah rumah. Dulu sebelum dapat bedah rumah, kondisi rumah panggung. Orang lain udah pada bagus, di sini cuma satu aja di sini rumah panggung. Bangunannya rumah panggung, papan, bawah ada itunya nanti kayak bolong gitu, kayak kolong gitu. Ya kondisinya nggak layak lah kalau dibanding dengan yang lain gitu. Sri Sukmawati merupakan salah satu penerima bantuan bebedah rumah Seci. Ia merasa bahwa salah satu mimpinya untuk membahagiakan keluarga setahap telah terwujud. 11 tahun sejak pembangunan rumah tersebut, jalinan jodoh Sri dengan Seci terus berlanjut. Kebahagiaannya semakin bertambah ketika relawan Seci kembali memberikan bantuan gerobak usaha untuknya untuk menjalankan roda perekonomian. Cinta kasih yang diberikan kepada warga tidak berhenti begitu saja. Mereka tergerak untuk turut mewariskan cinta kasih yang telah didapatkan dengan bersumbangsi kepada orang lain dalam barisan relawan Seci. Saya dapat bantuan, saya bisa merubah kehidupan, sedikit demi sedikit saya bisa merubah kehidupan saya. Saya ingin orang lain juga bisa seperti saya gitu. Apa yang saya alami, yang saya dapatkan dari yayasan, ya itu yang ingin saya itukan ke orang lain gitu. Selain bantuan pembangunan jembatan, rumah, masjid, dan sekolah, dalam perjalanannya relawan Seci Bandung juga menempa diri lewat berbagai kegiatan. Seperti pelestarian lingkungan, menggalang dana bagi korban bencana alam, serta rutin mengadakan kunjungan kasih ke penerima bantuan, serta pendampingan ke panti werda dan panti bagi penyandang disabilitas. Di masa pandemi COVID-19, kegiatan relawan pun tak berhenti begitu saja. Dengan menerapkan aturan protokol kesehatan yang ketat, relawan terjun untuk memberikan bantuan berupa bantuan paket sembako dan masker kepada masyarakat prasejahtera yang terdampak COVID-19 di Jawa Barat dan sekitarnya. Hingga saat ini,
tercatat lebih dari 49.000 bantuan paket sembako telah disalurkan oleh relawan Seci di Kota Bandung dan sekitarnya. Selain itu, kegiatan seperti donor darah juga tetap dilakukan relawan guna mendukung Palang Merah Indonesia dalam pengadaan stok darah yang menurun di masa pandemi. 16 tahun menebarkan cinta kasih semakin memantapkan langkah relawan Seci Bandung untuk terus bersumbangsi bagi masyarakat Jawa Barat. Jalinan jodoh yang telah terjalin diharapkan dapat menambah jejak cinta kasih di bumi Priangan. Stefani Simatupang, Tim Liputan, The ITV.